dan posterior tibialis serta dengan di nadi brachial di lengan, ya. Nanti silakan akan kita praktekkan. Tujuannya apa? Ini ada kelas C sini? Ya. Kalau kalian jam berapa sama sini, Pak? Habis ini. Habis ini? Ya. Oh, habis ini, Adik? Lanjut lagi. Ya. Kita percepat. Ya. Kemudian tujuannya adalah untuk melihat kapasitas fungsional dari pembuluh darah di kaki. Ya, teman-teman harus tahu pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus khususnya, dia akan mengalami gangguan sirkulasi pembuluh darah khususnya mengalir ke area kaki pasien. Ya, akan mengalami gangguan sampai biasanya terjadi kesemutan, kram, bahkan sampai mati rasa. Oke? Kenapa pada pasien-pasien DM itu yang paling sering diamputasi area kaki? Karena itulah merupakan area paling jauh dari jantung sehingga suplai darah ke sana yang paling pertama akan berkurang. Ya. Jadi sebelum pasien agar pasien tidak terlalu banyak diamputasi, muncullah pemeriksaan ABI ini. Ya, untuk kita tahu sampai sejauh mana di ankle brachial indeksnya dari si pasien. Oke? Nah, apa yang perlu teman-teman persiapkan? Yang pertama adalah Doppler vaskuler. Dan seperti ini ya. Mungkin teman-teman pernah lihat yang waktu di AIK maternitas yang lalu, yang dengarkan DJJ. Oke, pernah kan? Nah, pernah dengar yang bunyi tet 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 ya, kayak gitu. Nah, itu salah satu alatnya yang kita gunakan. Kemudian ada jelly. Ya. Erik. Ada jelly, ya. Ada jelly. Kemudian ada kasa atau tisu, kemudian ada bengkok sama sphygmomanometer serta dengan sampiran atau alat tulis. Ya. Sampiran. Kayak gini. Tirai. Ya. Kemudian yang pertama adalah teman-teman harus mempersiapkan pasien terlebih dahulu. Ya. Segala macam sesuatu tindakan yang akan teman-teman lakukan pada pasiennya harus dimulai dengan penjelasan. Clear ya? Ya. Jadi jelaskan maksud dan tujuan dari teman-teman melakukan tindakan pemeriksaan ABI tersebut. Ya, tadi pengertian sudah ada di atas untuk mengetahui apa. Kemudian pasang sampiran pada pasien. Kemudian berikan pasien posisi yang nyaman. Biasanya pasien ini diperiksa dalam keadaan berbaring. Ya. Kemudian kaji adanya riwayat DM. Berapa lama pasien menderita diabetes mellitus. Ini akan menentukan hasil pemeriksaannya nantinya. Oke? Ya, jadi semakin lama pasien menderita diabetes mellitus, nanti skor AB-nya akan semakin kecil. Seharusnya. Ya, secara teorinya seperti itu. Kemudian kaji adanya keluhan kaki diabetik. Kalau kaki diabetik maksudnya adalah apakah pasien sering mengalami kram di area kaki, kesemutan di area kaki, atau bahkan untuk pemeriksaan sensasinya sudah berkurang. Oke? Nah, teman-teman harus kaji ini sama pasiennya. Yang kedua, siapkan lingkungan. Lingkungan harus tenang, aman, nyaman, serta penerangan yang memadai, dan tidak boleh terlalu berisik lingkungannya. Karena kalau terlalu berisik, bunyi dari dropletnya ini nanti tidak akan terdengar. Ya? Oke? Nah, masuk di tahap kerja. Yang pertama, beritahu teman-teman sudah mengatur. Erik, baring. Ya. Jadi anggap pasien dalam keadaan berbaring. Erik sebagai pasien hari ini akan kita cek AB-nya, teman-teman, ya. Kemudian teman-teman pasang sphygmomanometernya. Ya. Sebenarnya yang sekarang ini yang paling banyak adalah yang tensi digital. Ya. Itu juga sebenarnya bisa kita gunakan, tapi agak sedikit kurang akurat. Oke? Jadi pakai yang manual saja. Yang pertama yang teman-teman harus lakukan, kita akan mengukur pada 4 area ekstremitas. Ya. Kanan, kiri, atas, kanan, kiri, bawah. Oke? Kita akan ukur 4 ekstremitas tersebut. Langkah yang pertama sama seperti teman-teman mau periksa tensi. Pasang manset dengan benar. Posisikan manset dipasang
itu adalah sekitar 2 sampai dengan 3 jari dari lipatan lengan. Ya. Kalau pasiennya pakai lengan panjang, usahakan lengan tersebut digulung terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian pasang mansetnya, ukur 2-3 jari. Nah, saya tidak tahu di mana saya kemarin bisa lihat AIKK atau ujian, dia pasang manset, posisi mansetnya dia ukur disimpan di sini. Ya, usahakan ini 2 ini itu berada di antara di lengan untuk memposisikan dengan posisi dekat dengan nadi pasien. Ya. Oke. Kemudian 2 sampai 3. Setelah itu teman-teman cari nadi apa di lengan sini? Radialis. Posisinya di sejajar dengan kelingking. Yang jempol itu adalah nadi radialis. Oke. Radialis yang sejajar dengan ibu jari teman-teman. Nadi brachialis sejajar dengan kelingking. Oke. Teman-teman raba nadi pasiennya, ya. Tidak ada ini. Ya. Setelah didapat, ya, teman-teman dapat ambil jeli untuk menandai di mana posisi dari nadi pasien tersebut. Oke? Siapa yang menjawab? Perlu BPJS tuh? Paling mau gak tahu kan? Kau di rumah di mana? Oh, tanah dong. Setelah teman-teman dapat nadi pasien, teman-teman tandai di mana posisi nadi dengan memberikan jeli sedikit saja. Ya, tandai, berikan jeli misalnya. Oke. Kemudian ambil alat Dopplernya, ya. Ini seharusnya menyala, seharusnya ya, ini seharusnya menyala. Namun karena ada keterbatasan baterai, unggul dan terlalu berdaya saing, Ya, sehingga alat ini biasa. sebenarnya katanya Nurse Iwi ini bisa kalau kita langsung cok dengan sumber listrik. Tetapi saya masih mau hidup lama kayaknya. Ini kabelnya nampak terkelupas. Ya. Takutnya Erik nanti mengucapkan kata-kata terakhir. Tidak ada. Oh, tidak. Oke, kita kembali ke sini. Ya. Setelah ini, tadi teman-teman sudah menandai tadi di sini ya. Tandai dengan jeli. Kemudian teman-teman seperti tensi pada umumnya. Teman-teman pompa mansetnya. Jadi sebelum teman-teman pompa, pastikan droplet ini itu sudah berbunyi karena nadi brachialis dari si pasien. Oke? Nah, jangan masih mencari-cari, masih bunyi-bunyi gesekan, tapi bunyi yang kayak kalau kalian dengar DJ kemarin atau mentalitas? Ya. Kayak gitu bunyinya. Ya. Tidak saya. Ya. Kemudian teman-teman kalau sudah bunyi berdetak di dopplernya, teman-teman pompa mansetnya, ya, sampai doppler tersebut berhenti berbunyi. Jangan berhenti berbunyi. Lah, memang kalau kalian tensi, kalian pompa terus sampai 200 akan bunyi terus di stetoskop kalian? Tidak. Nah, iya. Kita akan cari tekanan darah sistolnya. Oke? Pompa sampai bunyi, misalnya bunyinya di 130 misalnya berhenti. Teman-teman tambahkan 20 mmHg lagi untuk posisi jarumnya. Yang ini. Ini. Ya. Misalnya droplernya ini ambil, tapi jangan dilepas droplernya ya. Dilekatkan terus pada lengan pasien untuk mendengarkan bunyi nadinya. Misalnya di sampai 120 berhenti bunyi, kita tambah 20 berarti sampai berapa? 100. Tambah sampai dengan 140. Oke? Nah, setelah itu teman-teman buka turunkan perlahan jarum dari sphygmomanometernya
sambil teman-teman perhatikan jarumnya dan dengarkan bunyi dari Dopplernya. Di mana di angka berapa pertama kali berbunyi Doppler tersebut? Clear ya? Ya. Dari 140 kita turunkan perlahan. Misalnya bunyinya di angka 100, bunyi pertama di angka 100 yang teman-teman catat adalah angka 100-nya. Silakan. Ya. Jadi kalau di lengan kiri dapat 100, teman-teman catat lengan kiri Dopplernya, tekanan sistolnya adalah 100 mmHg. Ya. Ini silakan dicatat 100 mmHg. Kemudian langkah yang sama di lengan kanan, di lengan kiri itu kembali teman-teman lakukan di lengan kanan. Oke ya? Langkahnya sama, proseduralnya sama. Silakan teman-teman lakukan di lengan kanan. Berarti akan ada dua hasil tekanan sistol baik di lengan kiri maupun lengan kanan. Apakah akan berbeda hasilnya? Biasanya akan berbeda. Oke. Nah, tadi di sini berapa? 100 ya? Oke, kita umpamakan, asumsikan di lengan kanan kita dapat bunyi Doppler pertama kita dengar di angka 115. Oke? 115 kita dengar. Oke, lanjut setelah itu teman-teman, pindahkan manset dan tensinya ke kaki. Ya. Di pergelangan kaki. Ya. Posisinya sama teman-teman. Posisinya adalah kurang lebih 2-3 jari di atas dari pergelangan kaki pasien. Oke? Dengan posisi pasang manset tetap selangnya ini tetap menghadap ke bawah. Ya, jangan kalian putar kasih ke sini. Ya. Benar-benar. Gitu. Ya. Langkah yang sama di lengan tadi kita mencari nadi apa di lengan? Di kaki kita cari adalah nadi sebelum itu. A, ba. Ulang. Tidak jadi ayat. Kalian tidak membaca, perbanyak membaca teman-teman. Tibialis posterior. Ya. Mana kaki beri? Posisinya adalah di bagian berapa? Ini kalian pekerja keras. Ya. Jadi teman-teman, posisinya adalah di bawah mata kaki. Teman-teman raba agak sedikit ke belakang. Itu ada nadi tibialis posterior. Ya. Dia akan berdenyut. Nadi tibialis posterior. Oke? Ya. Setelah teman-teman dapatkan nadi tibialis posteriornya, lakukan langkah yang sama seperti di lengan. Tandai, kemudian berikan jeli. Ya. Berikan sama dengan di lengan. Teman-teman berikan jeli, kemudian dekatkan Dopplernya, kemudian cari sampai dia berbunyi statis dan maksimal. Ya. Jangan teman-teman pompa tensinya sebelum ada bunyi yang iramanya sudah teratur didapatkan berbunyi di Dopplernya. Ya. Tadi tibialis posterior, teman-teman pompa. Langkahnya sama. Ya, kalau sudah tidak berbunyi di angka 100, teman-teman tambahkan 20, berarti pompa sampai di 120. Kemudian buka perlahan. Ya, sambil teman-teman dengarkan di mana bunyi pertama dan di angka berapa nadi tibialis posterior ini berbunyi di Doppler dari si pasien. Ya. Kita umpamakan dia berbunyi di angka 70. Ya. 70. Kemudian setelah itu catat nadi tibialis posterior 70. Kemudian lakukan di nadi dorsalis pedis di depan. Ya. Angkat kaki miring. Tekuk. Lihat.
Ini anggap punggung kaki ini gambarnya. Yang ini. Ini. Di punggung kaki teman-teman itu kan teraba, berdenyut. Ya, ada denyut nadi. Teman-teman raba? Ada ya? Ya. Teman-teman lakukan langkah yang sama pada tibialis posterior di dorsalis pedis seperti itu. Ya. Jadi teman-teman harus tahu, harus mampu di mana posisi letak nadinya. Kemudian lakukan hal yang sama, tandai, berikan jeli, kemudian rekatkan Dopplernya, berbunyi pompa sampai di mana batasan bunyi terakhir dari si Doppler berbunyi. Kalau misalnya di angka 80 tambahi 20, berarti maksimalkan jarumnya di angka 100, buka perlahan, dengarkan bunyi pertama dan di angka jarum berapa dia berdetak. Misal, setelah kita buka, dorsalis pedisnya berada di angka 65 misalnya. Ya, teman-teman catat angka tersebut. Lakukan hal yang sama pada di kaki kanan. Clear ya? Jadi akan ada 3 angka pencatatan di lengan 1, kaki ada 2. Oke? Lengan kanan, tangan kanan, kiri, kaki ada 2 nadi yang kita cek. Clear? Ya. Setelah itu sudah punya catatan tadi ya? Lengan kanan tadi berapa? 100. Nadi di tibialis posterior berapa? 70. Dorsalis pedis? 65. Kita umpamakan di lengan kanan nadinya 110. Ya. Tibialis posteriornya berada di angka 90. Dorsalis pedisnya 90. Sudah punya angkanya ya? Ya. Sekarang untuk menentukan berapa skor ABI dari pasien ini, caranya adalah teman-teman seperti ini. Ya, harus punya angka itu ya. Oke? Nah, susah bahasa Inggris. Tidak kelihatan. Untuk menentukan ABI di kanan, cari skor tertinggi di kaki. Berapa tadi di tibialis posterior? Kanan. Dorsalis pedis? 90. Berarti yang tertinggi mana? 90 teman-teman bagi dengan nadi di lengan kanan. Berapa tadi? 110. Berapa? 110. 110. Berarti 90 dibagi 110. Berapa hasilnya? 0,81. Itulah hasil ABI kanan untuk pasien ini. Oke? Ya. Yang kiri sekarang dihitung lagi yang kiri. Tertinggi di kaki berapa? 90. Kiri. 70. Itu yang apa 70? Tibialis atau dorsalis pedis? Tibialis. Oke, 70. Dibagi dengan lengan kiri berapa? 100. Berarti di sini dengan di sini. 0,7. Oke, 0,7. Nah, berarti teman-teman, untuk di lengan kanan pasien interpretasinya seperti ini. Ya. ABI normal itu berada di angka 1,0 sampai dengan 1,3. 1,3 1,4 itu normal. Ya. Nah, di bawah dari 0,9 itu sudah menunjukkan adanya penegakan diagnosa PAD. Ya, jadi ada area penyumbatan di arterial disease-nya. Ya. Jadi sudah menunjukkan ke arah sana misalnya. Kemudian teman-teman yang makin ke bawah, ABI yang didapatkan 0,4 itu sudah vertikal ischemic. Berarti sudah memang penyumbatan total pembuluh aliran darah ke bagian bawah. Ya. Jadi makanya biasa itu yang harus dicek-cek agar pasien ini tidak cepat diamputasi, teman-teman. Hal ini harus cepat dicek. Ya. Nah, ini interpretasi dari hasil ABI-nya. Cara menghitungnya seperti itu. Oke? Bisa ya? Nah, setelah selesai, sampaikan hasil pemeriksaan kepada pasien. Hasil pemeriksaan seperti ini, jumlahnya seperti ini, masih dalam batasan apa. Setelah itu, rapikan alat yang sudah teman-teman gunakan. Ya. Kemudian rapikan pasien, cuci tangan, ya, dokumentasikan tindakan apa yang sudah teman-teman
lakukan, serta kontrak waktu untuk pertemuan berikutnya dengan pasien. Oke? Ada yang ditanyakan terkait dengan pemeriksaan Nabi, teman-teman? Jelas. Cukup ya? Ya. Saya rasa jika teman-teman mengikuti SOP-nya sudah sangat-sangat jelas dan susun. Ya. Oke, next. Kita pindah. Apa ini? Bisa mati dulu ya. Tapi ayo mati. Ya. Ini teman-teman, terapi relaksasi autogenik tadi di sistem endokrin, sekarang sudah kita pindah ke sistem imunologi. Keluhan yang kemarin kita kelasnya ini, kelas B ya? Iya toh? Kelasnya, iya kelas B. Kemarin dengan saya sama Amel. Ini adalah teman-teman untuk pengeluhan paling pertama, keluhan yang paling banyak dirasakan adalah nyeri pada pasien dengan gangguan imunologi. Ya, berbagai aspek yang kalian presentasikan kemarin, ada mengeluh nyeri mulai dari rheumatoid arthritis, SLE, HIV, itu semua keluhan paling banyak dikeluhkan adalah nyeri. Fokus kita di perawat adalah bagaimana caranya teman-teman memberikan terapi untuk mengurangi nyeri atau ketegangan yang dirasakan oleh pasien. Salah satu terapi yang teman-teman bisa lakukan adalah pemberian terapi relaksasi autogenik. Dari namanya saja, tujuannya adalah untuk merilekskan pasien. Ya, dimana latihan ini diciptakan diri sendiri untuk merasakan sensasi tubuh yang memberat dengan cara menemukan tingkat relaksasi dan ketenangan pikiran. Ya, tujuannya apa? Untuk menciptakan kondisi yang rileks melalui sugesti yang diberikan kepada diri sendiri. Ya, untuk mengurangi kecemasan, stres maupun ketegangan fisik yang dirasakan oleh pasien. Kalau saya lihat dari muka-mukanya kalian hanya butuh terapi ini. Ya. Sepertinya Nampak begitu. ekspresi sudah mulai lelah, ketegangan otot mulai meningkat di urat-urat wajahnya. Ya. Kalau kalian cek kondisi usia kulit wajah kalian sekarang itu kayaknya lebih tua dari usia kalian sekarang. Ya, itu fakta. Coba itu ada cermin tidak ada yang buka dari kalian masuk tadi tidak ada yang senyum satupun. Ya, mungkin lelah yang kalian rasakan. Ya, jadi kalian sangat butuh kayak terapi ini. Terapi ini teman-teman tidak membutuhkan alat sama sekali. Ya, namun jika memungkinkan teman-teman bisa menambahkan instrumen seperti musik. Jangan juga yang hardcore, tapi yang lebih jangan juga yang seperti itu. Ya, jangan seperti stretching, jangan seperti itu. Musik yang agak sedikit lebih slowly. Ya, suasana yang menyenangkan, ya, bunyi-bunyi air. ya, bunyi air, bunyi alam gitu lah. Memberikan relaksasi yang lebih ringan. Nah, apa yang pertama teman-teman harus lakukan? Yang pertama adalah tahapan persiapan pasien. Oke? Yang pertama teman-teman harus menjelaskan tujuan prosedur kepada pasiennya, apa yang pasien akan lakukan. Oke? Jadi jelaskan bagaimana tujuan dari terapi yang kita lakukan. Kemudian pastikan lingkungan dalam keadaan tenang. Ya. Kalau kita lagi kuliah di Gedung Bundar RK2, RK3 tidak bisa kita lakukan ini. Tidak akan tenang, ribut, panas. Nah, mungkin kalau di lab ini oke. Nah, tapi tidak sebanyak ini juga kepalanya. Ya, jadi mungkin satu orang satu bed bisa kita lakukan. Ya, jadi teman-teman, nah ada beberapa cara. Ini yang saya tuangkan di sinilah cara dengan mudah, ya teman-teman. Tetapi saya lebih sering menggunakan yang tahapan dengan memberikan sugesti langsung kepada pasiennya. Nah ini kan kalau sekadar dulu kalau pasiennya mungkin muslim, it's okay. Ya, kalau yang beragama lain, nah itu agak susah untuk kita mengucapkan. Ya, bagaimana kita mengucapkannya? Kalau yang Katolik, Rehan apa? Ada apa di sini? Kok apa Rehan? Muslim? Oh. Kalau di Hindu apa ini? Kalau kita mengucapkan seperti ini apa ya? Kalau kita mengucapkan seperti itu apa artinya?
Kalau ucap gitu apa ya? Kalau kayak alhamdulillah di Islam apa ya? Dia astagfirullahaladzim. Nggak tahu. Ah, Fiona apa beda kalau seperti ini? Kalau di Hindu? Tidak lagi ibadah. Ini sudah agak Apa? Bukan. Kalau yang apa? Nabila dia tahu beda. Nabila mu'alaf. Allah. Apa? Tidak tahu. Beda ya? Oh, pengucapannya ya. Oh, saya kira kalian makasih bilang kalau kayak yang di kata ini kan ada Astaga. Astagfirullah gitu ya. Ya, oh my god. Gita. Iya. Mungkin dengan menyebut nama Bapa di surga mungkin seperti itu mungkin. Oh iya. Ya kalau yang Gita. itu saya agak susah penyebutannya ya mungkin ya. Ini ya. Soalnya ya agak susah ya. Bukan. Nah, ya. Jadi teman-teman kita kembali fokus ke Dike. sini. Tajam sekali. Kalau dari saya sendiri, sugesti terapotogenik yang sering saya gunakan adalah kita memberikan sugesti langsung kepada pasiennya. Ya, dicontohkan misalnya pasien adalah Erik, dia lagi tegang karena mau menghadapi AIK di hari Senin. Kemudian dia pindah rumah sakit misalnya dengan teman dekatnya misalnya. Ya, jadi dia harus teman dekatnya berada di Ainun misalnya, dia berada di Tanaha misalnya. Jadi dia harus pagi-pagi ke Ainun dulu mengantar, kemudian dia balik ke Tanaha misalnya. Ya, berarti kita cek. Ya, yang pertama, pasien harus dalam keadaan tenang tadi ya. Jadi pastikan memang tenang, bisa lebih rileks Pak. Ada bisa hipnotis ini? Bisa hipnotis? Yang lulus majarinya. Oh, hipnotis ini jadi? Iya. Oh iya. Agak sedikit mirip-mirip saja, tetapi dia pembagiannya kalau hipnotis menjadi kan teman-teman lebih memfokuskan pada gerakan toh. Ya. Nah, ini lebih hanya intonasi suara saja. Nah, jadi teman-teman cara memberikannya atur pasien posisi nyaman mungkin, kemudian ikuti kata-kata saya Pak. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Satu kali lagi. Tarik nafas perlahan. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Tarik nafas sekali lagi Pak. Hembuskan perlahan. Hembuskan. Kemudian sekarang pejamkan matanya. Tarik nafas perlahan. Hembuskan 3 kali. Tarik nafas perlahan. Tadi dia masih buka mata, sekarang sudah tutup mata. Jadi ada perubahan posisi perpindahan dari setiap yang teman-teman sampaikan. Dan kata-kata. Ya, jadi tutup, pejamkan matanya. Kemudian tarik nafas perlahan. Hembuskan. Sekali lagi Pak, tarik nafas perlahan. Tidak ada yang ngisi-ngisi. Oke. Sekarang ikuti kata-kata saya. Benar bahasanya. Saya merasa lengan kanan saya terasa berat. Saya merasa lengan kanan saya terasa berat. Saya merasa lengan kiri saya juga terasa berat. Saya merasa lengan kiri saya juga terasa berat. Saya merasa kaki kiri saya juga terasa berat. Saya merasa kaki kiri saya juga terasa berat. Disampaikan lebih perlahan Pak. Saya merasa kaki kanan saya juga terasa berat. Saya merasa kaki kanan saya juga terasa berat. Saya merasa seluruh tubuh saya terasa berat. Saya merasa seluruh tubuh saya terasa berat. Tarik nafas perlahan.
Karena kita nafas perlahan, hembuskan. Saya merasa lengan kanan saya nampak terasa lebih ringan. Saya merasa. Jadi teman-teman harus melatih konsentrasi dari si pasien ini. Nah, Saya merasa lengan kanan saya nampak terasa lebih ringan. Saya merasa lengan kanan saya nampak terasa lebih ringan. Saya merasa lengan kanan saya terasa lebih ringan. Saya merasa lengan kiri saya juga 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 merasa ringan. Saya merasa kaki kiri saya juga lebih ringan. Saya merasa kaki kiri saya juga ringan. Saya merasa kaki kiri saya juga lebih ringan. Saya merasa kaki kiri saya juga ringan. Saya merasa kaki kanan saya juga jauh lebih ringan. Saya merasa kaki kanan saya jauh lebih ringan. Saya merasa kaki kanan saya jauh lebih ringan. Saya merasa kaki kanan saya jauh lebih ringan. Saya merasa seluruh tubuh saya jauh lebih ringan dari sebelumnya. Saya merasa tubuh saya jauh lebih ringan dari sebelumnya. Saya merasa seluruh tubuh saya jauh lebih ringan dari sebelumnya. Saya merasa seluruh tubuh saya jauh lebih ringan dari sebelumnya. Sekarang saya merasa perasaan saya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Sekarang saya merasa perasaan saya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Sekarang saya merasa perasaan saya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Sekarang saya merasa perasaan saya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Nafas perlahan. Mana bilang tidak ada pembagian dosen. di Bali. Itu kita bilang di akhir. Gimana Solo? Jadi teman-teman harus menjaga konsentrasi pasien. Kalau kapan seperti apa kalimat yang kalian sampaikan, paling tidak kalau pasiennya tidak bisa mengikuti dengan baik, berarti pasiennya belum terkonsentrasi dengan baik. Ya, seperti makanya dirubah kata, tambahkan 1 atau 2 kata dari sugesti yang teman-teman berikan di posisi masing-masing tadi. Ya, ditambahkan kata juga, kaki saya lebih jauh. Nah, itu kata-kata itu biar teman-teman bisa melihat apakah si pasien ini mampu berkonsentrasi dengan sugesti yang diberikan atau tidak. Ya. Nah, jadi kalau kayak tadi Erik, dia nampak tidak mengikuti kata saya yang saya sampaikan, makanya dia nampak tidak akan merasakan sensasi yang jauh lebih dalam dengan posisi yang sudah kita berikan dari sugesti tadi. Jadi kenapa ditambahkan kata lengan kanan saya lebih ringan, kaki lengan kiri saya juga ikut ringan, kaki kiri saya jauh lebih ringan, kaki kanan saya nampak lebih ringan, karena perubahan kata tersebut akan mempengaruhi mengukur tingkat kekonsentrasian dari si pasien. Oke? Nah, jika setelah itu sudah selesai, sekarang saya merasa seluruh tubuh saya jauh lebih ringan dari sebelumnya. Sekarang saya merasa tubuh saya jauh lebih ringan dari sebelumnya. Ulangi kalimat tersebut 2 sampai dengan 3 kali sampai intonasi si pasien sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Oke? Nah, setelah itu teman-teman lakukan terminasi, lihat respon verbal maupun non verbal dari pasien. Ya, tanyakan apakah yang dirasakan oleh pasiennya, kemudian lihat ekspresi wajahnya, apakah tidak sesuai antara dia mengatakan dia sudah lebih rileks dengan kondisi dan keadaannya, sehingga teman-teman bisa memperhatikan perubahan antara respon verbal maupun non verbal. Oke, setelah itu teman-teman dokumentasikan, catat tindakan yang telah dilakukan, bagaimana respon pasien teman-teman catat, kemudian sampaikan hasil pemeriksaan tadi pada pasien dan lakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya. Ya, terapi ini teman-teman bisa lakukan pada pasien kalau kita menggunakan NRS untuk pengkajian skala nyerinya di antara 0 sampai dengan maksimal 6 atau 7. Ya, kalau kita kategorikan nyerinya hanya di nyeri ringan sampai dengan nyeri sedang. Pasien dengan nyeri berat ini sudah sangat susah untuk didapatkan manfaat. 1 kali terapi teman-teman kita tidak bisa langsung merasakan manfaatnya, teman-teman bisa mengulanginya sampai 2-3 kali dalam 1 hari.
ke pasien. Ya. Kunci dari keberhasilan terapi ini adalah bagaimana cara teman-teman menjalin BHSP dengan si pasien. Apakah pasien sudah percaya dengan teman-teman kemampuan untuk memberikan, menularkan energi positifnya kepada pasien, itulah kunci dari keberhasilan dari terapi autogen. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, tidak ada, kita lanjut.